Siapa yang tidak mengenal nama besar Cut Nyak-Dien? Pahlawan wanita asal Aceh yang menghabiskan hidupnya untuk berjuang melawan penjajah Belanda. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Perang Aceh pun meletus di tahun 1873 sampai dengan 1874. Saat itu Belanda mengirim 3.198 prajurit. Pada tanggal 8 April 1873, Belanda mendarat di pantai Ciremen di bawah pimpinan Kohler dan berhasil menguasai Masjid Raya Baitur Rahman dan membakarnya. Kesultanan Aceh pun melakukan perlawanan kembali dipimpin oleh Ibrahim Lamnga, suami dari Cut Nyak-Dien. Beliau berhasil menewaskan Kohler dan meluluhlantahkan pasukannya di bulan April 1873. Namun euforia kemenangan tidak bertahan lama. Pada tahun 1874 di bawah pimpinan Jenderal Jan van Swieten, Belanda berhasil menguasai daerah 6 Mukim dan mengepung keraton Sultan. Hal ini membuat Cut Nyak-Dien dan bayinya mengungsi bersama sekelompok wanita lain ke dalam hutan pada tanggal 24 Desember 1875. Ibrahim Lamnga bertempur di Gletarum dan merebut kembali daerah 6 Mukim. Namun beliau tewas di medan pertempuran pada tanggal 29 Juni 1878. Hal ini membuat Cut Nyak-Dien sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda sampai titik darah penghabisan. Cut Nyak-Dien lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Molabo bersama pasukan kecilnya. Pasukan ini terus bertempur sampai kehancurannya pada tahun 1905. Kondisi Cut Nyak-Dien semakin melemah karena usia, penyakit, dan matanya sudah mulai rabun. Hal ini membuat iba para pasukannya. Tahun 1905 akhir, Panglima Laut melaporkan tempat persembunyiannya kepada Belanda. Setelah ditangkap, Cut Nyak-Dien dibawa ke Banda Aceh dan mendapatkan perawatan. Penyakit rabun dan encok yang dideritanya berangsur-angsur sembuh. Namun Cut Nyak-Dien akhirnya dibuang ke Batavia selama 6 bulan. Kemudian dibuang lagi ke Sumedang, Jawa Barat. Belanda takut kehadirannya akan menciptakan semangat perlawanan rakyat Aceh. Kedatangan beliau di Sumedang ternyata menarik perhatian Bupati Suryatmaja. Bersama dengan Imam Agung Masjid Sumedang yang bernama Kiai Haji Ilyas, mereka menyadari bahwa Cut Nyak-Dien merupakan seorang pejuang dan ahli dalam agama Islam. Oleh karena itu, Cut Nyak-Dien dititipkan di rumah Kiai Haji Ilyas. Di rumah ini, Cut Nyak-Dien sering memberikan pelajaran mengaji serta syariat Islam kepada anak-anak dan ibu-ibu. Karena sikapnya yang tegas dan disegani oleh masyarakat sekitar, beliau pun diberi gelar sebagai Ibu Prabu atau Ibu Suci. Pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyak-Dien meninggal karena usianya yang sudah tua. Oh, jadi ini Pak, jadi kondisi beliau pada saat hadir di sini dalam kondisi seperti ini? Betul. Subhanallah, ya Allah. Ini foto tuh di rumahnya Cut Nyak-Dien yang ada di Lampisang. Lampisang? Lampisang. Lampisang. Padang. Oh, Lampisang, Padang, Aceh. Oh, Aceh. Ya, jadi Aceh. pada saat beliau dibawa ke Jakarta, kemudian ke Sumedang sini sudah dalam kondisi seperti Betul. ini. Terus Pak, saya dengar-dengar cerita bahwasanya beliau kenapa bisa sampai buta itu karena pilihan beliau sendiri untuk membutakan kedua buah matanya, karena beliau itu saking bencinya beliau sama penjajahan VOC pada zaman itu. Di hutan lebat Aceh Timur, Cut Nyak-Dien kurang lebih 3 tahun di sana. Oke. Nah, waktu selama di hutan itu ya makanan tidak ada, tidak apa kan, tidak ada lauk, tidak ada energi, tidak ada vitamin, tidak apa. Nah, katanya Cut Nyak-Dien itu waktu itu ya sehat, segar budar. Karena lamanya kurang lebih 3 tahun di hutan, akhirnya sakit sampai matanya enggak karena tidak dapat melihat. Karena kelamaan di hutan. Namanya di hutan tempat tidur pun enggak, kena hujan, kena apa, makanan. Jadi bukan karena sengaja beliau membutakan kedua matanya, Pak. Jadi karena memang faktor keadaan, kondisi yang memang pada saat itu akhirnya membuat beliau jadi buta dengan sendiri. Oh, iya, Pak. Terima kasih banyak. Oke, Pak. Terus coba kita dulu ya, Pak. Saya pengen coba lihat foto-foto beliau yang itu tuh, Pak. Iya. Silakan, ya, foto-fotonya. Subhanallah, Ya. ini foto beliau. Ini kira-kira di foto ini beliau usia berapa, Pak? Ini kurang lebih usia 40 tahun. Oke.
Oke, jadi lebih mudah daripada sewaktu beliau tiba di sini, Nggih. Betul. Nggih. Pak, terus kenapa selama beliau berada di sini, dalam keseharian beliau berkegiatan apa saja, Pak? Nah, Cut Nyadin waktu di rumah sini, karena pemilik rumah ini, Uyut eyang saya itu Pak Haji Ilyas, kan dia selaku guru ngaji. Guru ngaji. Juga ibu saya guru ngaji. Banyak yang datang-datang ibu-ibu dari luar desa, luar kecamatan tuh banyak yang datang karena ke Masjid Agung ke sini. Karena Masjid Agung ini ya masjid terbesar se-Kabupaten Sumedang. Jadi banyak yang datang ke sini. Kebetulan Pak Kiai Ilyas pemilik pembuat rumah ini, dia itu selaku Imam Masjid Agung. Masjid Agung. Oh, jadi banyak mengajar ke sini. Nah, jadi banyak yang mengaji di sini, hadir belajar ngaji ke sini. Nah, beliau ikut membantu mengajar atau beliau menyaksikan saja, Pak, orang-orang yang berkegiatan mengaji di tempat ini. Nah, Cut Nyadin seminggu, sebulan berganti tahun ke sini ya. Beliau itu kan sudah nggak bisa melihat. Akhirnya suka duduk di tengah rumah sini. Oh, di sini? Ya, duduk di kursi lah. Di sini, di sini ya, Cut Nyadin itu. Terus Pak Kiai Ilyas, Ibu Salsa di sini. Dia ada murid-muridnya di sini yang belajar ngaji di sini. Nah, ceritanya kok Cut Nyadin ya kok bisa mengaji sedangkan beliau nggak melihat. Iya, betul. Nah, menurut Pak Kiai Bulkini yang pernah menyaksikan ya Cut Nyadin hidup di sini, kegiatan di sini, menceritakan kepada kami. Tapi sekarang sudah wafat 14 tahun. Pak Haji Bulkini itu ya. Nah, itu Cut Nyadin waktu ada di rumah Pak Kiai Ilyas di sini, dia mengajar mengaji, membantu Pak Kiai Ilyas. Nah, jadi Cut Nyadin banyak membantu belajar mengajar. Jadi lagi mengajar di sini banyak yang ngaji ya, ibu-ibu, bapak-bapak nih. Namanya kan Pak Kiai Ilyas sama Ibu Haji Salsa mungkin suka pergi ke kamar mandi, mau mandi, mau ambil air wudhu. Nah, pergi ke sana. Sementara di sini kan nggak ada Ibu Haji Soleh, Ibu Kiai Haji Ilyas ya, yang mengaji terus. Nah, tiba-tiba Cut Nyadin nih mendengar, Ibu, maaf, itu mahrojnya tajwidnya kurang tepat. Gitu. Subhanallah. Terus dibetulkan sama Pak Kiai Ilyas, Ibu Haji Soleh. Ibu, maaf itu salah mahrojnya. Ikut saya sedih ya, maaf. Jadi gimana? Maaf, salah itu maksudnya. Akhirnya Cut Nyadin yang meneruskan. Minggu ketemu minggu, bulan ketemu bulan. Akhir kesimpulannya, kok Cut Nyadin akhirnya hafal Quran. Masya Allah. Itu jadi dia hafal Quran, Cut Nyadin. Seperti itulah Cut Nyadin. Hafal Quran, Cut Nyadin. Speechless saya, pemirsa. Kalau begitu saya terima kasih banyak sekali atas penjelasan Bapak. Kami tim Mr. Tukul Jalan-Jalan sudah diperkenankan untuk tahu banyak hal dari Bapak dan mohon kiranya kami pamit, Pak. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cut Nyadin itu tidak mau bercampur dengan masyarakat biasa. Kalau ada pemberian dari masyarakat, Cut Nyadin itu suka menanya, ini dari siapa? Oh gitu. Pemirsa, sekarang Ratna Anjani sudah sampai di pemakaman Gunung Gali. Ini merupakan komplek makam para Raja Sumedang yang juga menjadi tempat peristirahatan terakhir Cut Nyadin. Punten, permisi Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, saya mau nanya Bapak, posisi persis dari makam Cut Nyadin sebelah mana ya Pak? Terus kalau saya nggak salah ini kayaknya baru Pintu gerbang. Pintu gerbang makamnya, Nje? Iya. Kalau makamnya barangkali bisa saya bantu masuk ke sebelah sana. Oh, Nje. Ini kalau saya nggak salah, ini kan area komplek pemakaman dari para leluhur pembesar kota Sumedang. Iya. Nah, yang saya heran, yang saya bingung, kok beliau Cut Nyadin bisa turut dimakamkan di sini, itu kenapa nih Pak? Karena Cut Nyadin setelah datang ke Sumedang, yang menerima itu Bupati Sumedang, Pangeran Arya Surya Atmaja. Pada tahun 1908, Cut Nyadin meninggal dimakamkan di sini. Di tanahnya Kiai Haji Sanusi. Oh, ini jadi ini tanah dari Kiai Haji Sanusi. Ya, ini tanah kepunyaan Kiai Haji Sanusi. Kalau begitu boleh saya minta tolong Bapak hantarkan saya ke dalam. Boleh, silakan. Terima kasih banyak.
boleh saya minta tolong Bapak ceritakan ihwal perjalanan atau ihwal jalan ceritanya bagaimana kok bisa Cut Nyadin masuk ke bumi Sumedang ini, Pak? Cut Nyadin bisa ditangkap oleh Belanda oleh karena laporan seorang panglimanya sendiri. Jadi menunjukkan tempat persembunyiannya Cut Nyadin dan Cut Nyadin bisa tertangkap. Dan akhirnya dibuang ke Sumedang yang bernama Panglima Panglaut. Panglima Panglaut. Itu panglimanya Cut Nyadin sewaktu beliau ada di Aceh. Di Aceh, iya. Jadi maksudnya Panglima Panglaut melaporkan ke Belanda oleh karena kasihan. Mengingat menimbang pasukan dan bahan makanannya Cut Nyadin, pasukan Cut Nyadin semakin menipis. Dan di Sumedang Cut Nyadin walaupun matanya sudah buta, masih bisa memberikan pelajaran mengaji, khususnya kepada ibu-ibu masyarakat kaum, umumnya kepada warga masyarakat Sumedang, sehingga mendapat panggilan sehari-hari dari masyarakat Sumedang ke Cut Nyadin memanggilnya Ibu Suci. Ibu Suci. Terus gelar dari Pangeran Arya Suryaatmaja ke Cut Nyadin memberikan gelar Ibu Perbu atau Ibu Ratu. Ibu Perbu? Ya. Ibu Perbu itu Ibu Ratu ya, Pak Ibu Ratu. Oh, subhanallah. Itu kegiatan Cut Nyadin ketika di Sumedang. Pak, terus kan banyak sekali hal ataupun pengajaran yang ditinggalkan oleh beliau, almarhum Cut Nyadin. Terus kira-kira ajaran atau pembelajaran apa yang sampai saat ini masih dilakukan atau masih dilestarikan oleh warga masyarakat Sumedang, Pak? Ya, Cut Nyadin kan di sini mengajarkan pelajaran mengaji, jadi menuntun kepada Dan keramasan biasa yang menggunakan sampo, ritual pembersihan rambut ini menggunakan tanah liat dan juga serbuk abu dari padi yang dibakar. Ritual ini dilakukan oleh hampir seluruh warga muslim di Sumedang. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia kayak di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama
Ustadz dan Ratnan Jami. Dan sekarang saya berada di Masjid Tegal Kalong yang merupakan masjid tertua yang masih abadi di Sumedang, yang masih ada di Sumedang. Iya, secara arsitektur, secara pada saat pembangunan masjid ini sepertinya pembangunnya sudah memiliki sense of seninya tinggi sekali ya, Pak Ustadz, ya. That's right. Terbukti dari gaya arsitekturnya. Sirkulasi udaranya itu sangat cerdas sekali. Jadi tidak butuh bantuan dari kipas maupun AC, tapi ini lebih lapang, lebih bersih. Anandofatu minal iman. Jadi luar biasa sekali. Nah, kita penasaran nih, gimana Mas kalau kita masuk? boleh. Bismillah dulu. Iya. Terima kasih. Yuk, kita mau cari. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak. Dengan Bapak Bahre. Bapak Bahre. Ini Pak Bahre, monggo Pak Bahre. Iya. Pak Bahre, ini masjid itu sangat luar biasa sekali. Iya. Kenapa kok warnanya putih nih, maaf ya? Jadi kalau warna putih sebagaimana Mas tahu, kalau warna putih itu adalah warna yang paling bersih. Memang ciri khasnya rata-rata hijau ya. Iya. Jadi saya memilih putih karena memang putih itu baik. Gimana Pak Satwa? Insya Allah memang bisa memang seperti itu. Putih berarti bersih, suci, jadi normal. Itu normal karena kalau bersih suci itu secara harfiah di dunia. Tapi kalau yang hijau itu harfiahnya di surga. Oh, subhanallah. Tapi di sini sama. Ya, saya melihat secara artistiknya saja. Warna putih itu kebetulan warna favorit saya, jadi saya melihatnya sih ya indah aja. Sangat indah. Boleh diizinkan? Silakan. Pak, jadi dari tadi itu ada yang mengganjal di saya gitu, nggih Pak, nggih. Saya dengar gitu dari masyarakat bahwasanya ada semacam larangan, kalau boleh dikatakan larangan, mungkin larangan dari Bupati sini bahwasanya pada hari raya Idul Fitri itu dilarang untuk melakukan sholat Id di tempat ini, di masjid ini. Kenapa begitu, Pak? Jadi sejarahnya begini, karena dianggap kerajaan Sumedang akan tumbuh lagi, di sini ada satu kecemburuan kepada Mataram ya, bahwa Sumedang kok dibiarkan seperti itu. Akhirnya kerajaan Banten menyerang. Ini mencari suasana yang katakanlah tidak bersiap-siap gitu. Karena pada saat Cari lengahnya. cari lengah gitulah kira-kira. Terjadilah pada tanggal 18 November tahun 1678 pas hari Jumat, pas hari raya Idul Fitri. Gitu. Kan otomatis orang sholat bawa senjata enggak? Iya. Enggak. Itu diceritakan di sana. Begitu selesai khutbah, langsung setiap pintu diserang sama kerajaan Banten, itu tentara Banten. Disitulah terjadi yang namanya banjir darah. Pangeran Raga Gempol itu sendiri berhasil lolos dan lari ke Indramayu, lantas ke Batavia. Di sana beliau memberikan ultimatum kepada seluruh bupati yang menggantikan saya. Kalau hari raya jatuh hari Jumat, khusus bupati loh gitu. Janganlah sholat Id di Masjid Besar Tegal Kalong. Itu sejarah. Nah, gimana Pak Ustadz? Ini luar biasa ceritanya, menarik sekali. Monggo. Dengan kejadian seperti itu, bagaimana?
Sebenarnya kalau dilihat itu kita orang Timur, khususnya orang Jawa atau orang Sunda, hampir mirip. Itu sesuatu kejadian itu seperti kayak diingat-ingat terus. Jadi seperti kesannya petunjuk, kesannya. Jadi jangan kita terpaku atau terpancing dengan anjuran, walaupun anjurannya itu baik. Anjurannya baik loh ya. Tetapi dilihat dari syariat nggak ketemu gitu. Jadi kalau memang mau sholat, sholatlah. Karena pada kejadian bupati yang terdahulu diserang itu sebenarnya terjadi kan pasti atas izin Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi atas izin Allah, dan bupati berikutnya pun kalau beliau hari Jumat itu Id, kalau mau sholat insya Allah nggak akan terjadi deh kayak gitu. Karena memang setiap orang kejadiannya beda-beda. Saya dengan Mas Tukul beda, Mas Tukul dengan Mbak Ratna, nah ini saya juga nggak tahu nih. Sama, senyawa, satu gelombang. Saya sama beliau juga beda. Oh ya, luar biasa. Analisnya loh. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi kalau memang sekarang bupati mau hari Jumat silahkan. Insya Allah tetap kalau niatnya lillahi ta'ala nggak ada apa-apa. Amin. Kun fayakunnya positif. Insya Allah. Nah, Bapak mau nanya nih Pak. Konon ceritanya banyak yang sholat di sini itikaf itu. Ini gimana? Jadi salah Iktikaf. itikaf itu istilahnya tinggal di masjid. Istilahnya kalau yang namanya itikaf itu banyak. Tuh lihat sekarang aja yang ada. Oh iya. Jadi beliau ini sedang itikaf ya? Boleh gitu ya? Boleh. Tentu saja dengan izin dulu kan. Izin Kalau dulu. tidak siapa itu? Oh Oh iya. iya, betul. Nah, belum kita nanya, kita ngucapin terima kasih dulu Pak. Boleh. Bapak, ucapin terima kasih atas waktunya dan mohon maaf kalau untuk bahasa perilaku yang kurang berkenan tim seluruh jalan dan mudah-mudahan bermanfaat dari jadi seluruh alat. Amin. Amin ya Rabbal Amin. Alamin. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan manfaat nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi sebelum nanya, kita tanya dulu Pak Ustadz, iktikaf itu apa tuh? Iktikaf itu insya Allah artinya sendiri berdiam diri di masjid. Berdiam diri. Tapi karena memang kalau hanya berdiam diri itu kesannya kurang manfaat. Dari saudara-saudara kita atau kita sendiri boleh baca Quran, boleh Zikir. kemudian zikrullah, jadi mengingat kepada Allah. Jadi jangan mengingat sesuatu hubungannya dengan dunia. Jadi zikrullah, kemudian apalagi, kemudian muhasabah, evaluasi. Jadi mumpung ini di bulan Ramadan, kita berdiam diri di masjid ini memang fokus untuk evaluasi, mencoba untuk merubah kekurangan-kekurangan kita. Yang dulunya kita itu mamanya suka dolim, belajar untuk tidak suka nangis, belajar untuk tegar. Jadi kalau mau doa nggak perlu melalui Media jadi langsung doa pada Allah, masih di tempat sajadah, doa pada Allah. Allah Maha mendengar. Mau nanya ini, sudah berapa tahun Bapak iktikaf di sini? Berapa lama di tempat ini? Baru 4 hari. 4 hari. Kalau 2 hari? 2 hari. Maaf, ada hubungan apa ini? Saya ingin ini Pak, ingin Saudara. penyakit. Oh, ingin sembuh dari penyakit. Hubungan sama beliau? Ada kakak. Oh, mirip. Ya, kakaknya yang mana? Kalau boleh tahu nih, Bapak dan Ibu nih beriktikaf itu tujuannya apa sih? Tadi kan pengen sembuh ya. Kalau Bapak itu Pertama, saya ini pengen dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terus ada sesuatu di badan saya yang gak enak, yang mudah-mudahan dengan beriktikaf bisa sedikit agak mengurangi sakit. Amin. Kalau Ibu Jadi ada ketenangan.
ini menjelang bulan Ramadan itu ya saya menyusu. Sakit apa kok boleh tahu? Sejak tahun 2004 punya penyakit kolesterol dan darah tinggi. Kolesterol. Itu banyakkan kambing tuh. Ya, Pak Ustadz. Mbak Rana jadi mau nanya apa Pak? Monggo. Monggo Pak Ustadz kenal. Bu Ani, Ya, kalau memang sejak tahun 2004. Ya. sampai sekarang kolesterol sama darah tinggi, insya Allah kalau dilihat dari sisi akhlak, kolesterol berhubungan dengan kekakuan hati. Jadi tipikal Bu Ani ini kalau diberi nasihat di sininya no. Betul. Nah, yang kedua apa darah tinggi tadi. Nah, darah tinggi itu insya Allah akan muncul jika ibu itu jengkel tapi diem tersimpan. Kalau ibu nanti marahnya keluar, Ya. insya Allah penyakitnya jantung koroner. Cara untuk kembali sembuh sebenarnya insya Allah gampang, tinggal ibu berdoa mohon ampun, istighfar dulu, astagfirullahaladzim 3 kali, kemudian doa, ya Allah jika penyakit kolesterol saya disebabkan karena kekakuan saya, jika dinasehati seringnya saya menolak, dan jika penyakit darah tinggi saya disebabkan karena jika saya jengkel atau marah seringnya saya simpan dan belum tentu hilang sehari, 2 hari, 3 hari. Jika itu salah di hadapanmu ya Allah, saya mohon ampun kepadamu. Terus, nah doa itu diulang lagi, astagfirullahaladzim, seperti itu. Ulang lagi terus-menerus mohon ampun. Pada waktu itikaf ini mohon ampun aja. Nanti kalau sudah mulai agak tenang hati atau ibu sampai pagi sekalian subuh umpamanya, terakhir doanya cuma satu aja. Ya Allah, aku mohon kepadamu berikanlah kesembuhan atas penyakit kolesterol dan darah tinggiku. Amin. Insya Allah gampang. Apa boleh Pak pakai ini, pakai air minum air putih gitu? Kalau minum air putih boleh, kalau habis makan silahkan minum air putih. Maksudnya lagi berdoa. Gimana maksudnya? Saya kan nggak paham, Mas. Ah, maksudnya lagi berdoa. Di tempatnya Ada air putih. boleh. Ya kalau ibu jangan terlalu didramatisir. Jadi kalau mau doa nggak perlu melalui air putih. Jadi langsung doa pada Allah, masih di tempat sajadah, doa pada Allah. Allah Maha mendengar. Kalau Pak Dedek sendiri ada keluhan apa?
Mana? Ini Pak Dede ingin sembuh? Oke. Saya akan beri doa, tapi harus ngelepas nih. Karena ada dua persoalan. Yang nempel di Pak Dede ini maunya juga mau nyerang yang di dalamnya Pak Dede. Udah terasa ya? Ya, gitu. Jadi ini harus dilepas. Nah, untuk melepas dua-duanya ada satu kemungkinan yang itu lebih abdol. Ilmunya Pak Dede harus dikeluarkan lillahi ta'ala. Gimana? Lillahi ta'ala Pak Ustaz. Mau? Mau. Oke. Pak Dede, saya akan bantu. Pindah Pak Ustadz sini, Mas. Pak Dede, Ya. saya ajak ikror. Ngomong ketemu nih. Ya. Nanti kalau saya tanya sama Pak Dede, ikhlas? Pak Dede jawab, ikhlas. Lillahi ta'ala, jawab, lillahi ta'ala. Pak Dede, Ibu Ani, jika di dalam tubuh Pak Dede dan Ibu Ani banyak sekali makhluk-makhluk Allah yang tidak tampak mata manusia tetapi nyata sebagai ilmu. Jika makhluk tersebut masuk ke dalam tubuh Pak Dede dan Bu Ani tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak Dede dan Bu Ani, hari ini lillahi ta'ala, maukah ilmu yang ada di dalam tubuh Pak Dede dan Bu Ani ini ikhlas untuk dikeluarkan semata-mata karena Allah Ta'ala? Pak Dede dan Bu Ani ikhlas? Ikhlas. Lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Dan yang nempel di belakang Pak Dede, kalaupun itu dari emosional Pak Dede, maukah Pak Dede mulai hari ini memaafkan orang yang dirasa Pak Dede berbuat zalim pada Pak Dede? Dimaafkan semata-mata karena Allah Ta'ala. Pak Dede mau? Mau, Ustaz. Ikhlas. Ikhlas. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, Ya. jika di dalam tubuh kami ada makhlukmu yang tidak tampak mata manusia tetapi nyata di dalam tubuh kami, jika makhluk-makhluk tersebut masuk ke dalam tubuh kami tidak sesuai dengan syariat Islam, Al-Quran sebagai petunjuk dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jika perbuatan saya Engkau golongkan musyrik, aku mohon ampuni dosa musyrik kami, ya Allah. Ampuni dosa musyrik kami, ya Allah. Ampuni dosa musyrik kami, ya Allah. Lepaskanlah ilmu yang menguasai diriku, ya Allah. Lepaskanlah ilmu yang menguasai diriku, ya Allah. Gimana? Sesak? Sakit di kepala, sesak di dada, di lambung. Alhamdulillah. Enak. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya.
kembali ke jalan Allah, ke tauhid ya Pak ya. Alhamdulillah. Pak Ustadz, jaganya gimana agar tidak terjadi hal serupa ini? Monggo Pak Ustadz. Iya, kalau yang saya ketahui itu ilmu dunia ini kan insya Allah akan dikalahkan ilmu akhirat. Ilmu akhirat itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, boleh dengan zikrullah, boleh silahkan. Sholat yang khusyuk, karena itu tuntunan, puasa di bulan Ramadan, membaca Quran, bersedekah, banyak sekali. Termasuk tanggung jawab kepada istri, kepada anak, jangan berbuat dolim. Nah, itu ilmu akhirat sebenarnya. Setuju. Ya. Nah, ilmu itu kalau kita boleh namakan itulah amal soleh. Nah, pada waktu amal soleh sudah cukup di hadapan Allah, karena saya sendiri nggak ngerti amal soleh itu cukup atau enggak, nggak ngerti. Tapi dalam Quran diceritakan wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat, dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. Jadi bisa aja Pak Dede ini sebenarnya bingung kenapa saya seperti ini. Nah, akhirnya beliau di masjid I'tikaf ada petunjuk. Ya alhamdulillah seperti ini. Ketemu dengan kita ini. Iya, ketemu dengan Mas Tukul. Kita izin keluar dulu, ya. Iya. Iya, sama-sama yang sabar. Ibu, ya. Ibu, Bapak. Allah. Nah, oke. Yuk. Nah, pemirsa, sangat luar biasa sekali tadi cerita yang menarik, dan sudah ada buktinya. Ada dua orang yang sudah mengalami hal-hal yang mungkin mereka melakukan hal-hal yang dulu harus tidak dilakukan, tapi dia melakukan, dan alhamdulillah ketemu sama Pak Ustadz, dikasih solusi yang terbaik, akhirnya mereka sudah sedikit nyaman. Kalau dari Mbak Ratna mungkin bisa menyimpulkan. Ya, dari serangkaian perjalanan kita di Sumedang ini dan hari ini khususnya di masjid ini, begitu banyak pelajaran dan ilmu yang saya dapatkan dari penuturan dan paparan Pak Ustadz. Jadi intinya kita harus segala sesuatunya kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, kalau kita memang harusnya yang kita kerjakan seperti itu, ya harus seperti itu. Lurus aja. Kebenaran. Nah, pemirsa, ambil sisi positif dari tontonan Mr. Tukul Jajalan, yang negatif jangan diambil. Dan kekuatan yang tidak bisa tertandingi ada kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggu kehadiran Mr. Tukul Jajalan di bulan Ramadan ini di tempat yang berbeda. Saksikan terus Mr. Tukul Jajalan. Tolong nanti kalau kamu udah sampai ke Pak Kunjen, tolong kasihkan uang 5 juta. Itu ada asap hitam itu apa? Ya. Kalau dilihat lagi gini, ya itu jin. Wow.